Yo guys, back again with me di channel ini Arek Surabaya Kreatif. Oke teman-teman, sebenarnya ya teman-teman, eh, dari 3 video ini, kecuali perkenalan ya, video perkenalan juga sebenarnya ya teman-teman, 4 video ini perkenalan saya, terus perkenalan Blender, fitur-fitur basic, dan juga warna, dan juga ini video yang ini itu tuh direkam dalam satu hari teman-teman. Sebenarnya ya satu hari, sebenarnya direkam dalam 1 hari, dan itu capek saya bro sebenarnya, cuman ya mumpung ada kesempatan ya kan, satu hari dapat 4 video lumayan. Cuman nanti saya uploadnya mungkin nggak langsung setiap hari ya, tapi nggak langsung 1 hari atau 4 hari gitu, enggak ya, tapi mungkin seminggu sehari, seminggu satu. Kalau mungkin ada kesempatan ya seminggu dua gitu ya. Oke, di video kali ini malah curhat ya. Di video kali ini saya akan mengkasih apa ya, ini bukan tutorial yang biasanya, yang kemarin 3 video itu, 2 video itu. Ini saya akan menunjukkan settingannya ya, settingan Blender yang wajib kalian atur. Menurut saya ya, wajib untuk kalian atur ya teman-teman. Nah, di sini saya di tampilan awal Blender. Nah, di sini ada test blend ini, yang kemarin warna-warna itu. Nah, kalian tinggal klik aja. Nah, di sini saya ingin men-setting Blender ya. Saya akan beritahu settingan Blender dan laptop apa aja. Laptop yang dari potato tengah sampai yang end ya. Nanti saya akan beritahu settingannya. Pertama yang ada di bagian sini nih, bagian scene, di bagian properti sini yang pertama ya. Nah, seperti yang kemarin saya beritahu yang di video kedua saya yang basic itu. Nah, di sini tuh untuk EV itu untuk rendernya itu cepat, cuman hasilnya terkadang jelek, dan juga enteng untuk laptop yang potato menurut saya. Tapi kalau cycle itu cenderung berat ya, mungkin render render untuk cycle ini itu untuk yang menengah lah ya, untuk yang menengah, laptop yang speknya itu menengah, dan dia itu rendernya lama tapi hasilnya itu memuaskan teman-teman. Hasilnya itu ciamik gitu. Ya gitulah, saya makainya yang cycle. Kalau kalian pakai EV, di sini nggak ada settingan lain kok, di sini nggak ada settingan lain. Tapi kalau yang cycle, nah di sini ada settingan lain, ada supporter sama CPU. Nah, kalian tinggal klik yang feature setnya ini, kalian supported saja. Untuk device, nah device ini tergantung juga kalian memiliki di laptop kalian atau di PC kalian itu ada GPU-nya atau tidak. Nah, kalau saya kan ada GPU nih, GPU compute. Saya ada Nvidia GTX 1650 kalau nggak salah ya, saya lupa. 1650 GTX 1650. Nah, kalau misalnya tidak ada GPU, kalian jangan maksa ke GPU. Kalian ke CPU aja, jangan yang ke GPU. Tapi kalau misalnya kalian ada GPU itu kayak Nvidia GTX, Nvidia RTX, atau AMD Radeon, atau yang masih banyak lain lah ya. Nah, kalau ada GPU kalian pakai yang GPU compute, tapi kalau nggak ada GPU kalian pakai CPU compute.
tapi saya pakai GPU Compute selalu. Nah, di sini yang perlu kalian atur ini menurut saya itu hanya di bagian sampling. Kalau yang lain ini untuk yang video-video guys, video-video animasi gitu ya. Tapi saya masih belum ke sana ya, mempelajari Blender yang animasi-animasi gitu. Saya baru membuat kayak seperti picture gitu aja, image ya, image bikin 3D gitu. Nah, kalian tinggal ke sampling sini ya, sampling, kalian atur aja sampling, terus viewport, setelah itu render sini juga. Nah, di sini kalian max sampelnya itu, kalau saya kan laptop saya ini jatuhnya itu ke laptop yang speknya menengah teman-teman. Kalau speknya menengah itu rekomendasi dari saya itu 1024 teman-teman, 1024, rendernya juga 1024. Tapi kalau misalnya kalian ke high end kalian bisa ke 4000 ke atas, atau ya kalian bisa lebih-lebihin lah, 3000 4000 gitu ya, 4000 ke atas, 3000 ke atas. Tapi kalau kalian potato, kalau maksa cycle udah potato maksa cycle ya kan, kalian tinggal atur ke 1000 aja, 1000 ke bawah gitu kalau menurut saya ya. Kalau kalian pakai CPU ya sama lah, 1024 sama kayak tadi. Kalau EV udah lah ya, nggak usah diatur lah ya, biarin 64 16 gini aja. Tapi kalau cycle diatur aja. Nah, untuk viewport di noise-nya menurut saya mending di nonaktifkan saja, nggak usah diaktifkan. Kalau diaktifkan nanti menurut saya ya itu malah membuat lebih berat gitu teman-teman, lebih berat. Jadi kalau misalnya kalian nyalakan di noise-nya di bagian viewport itu apa sih? Viewport itu ini loh teman-teman. Nah, viewport itu ini, kalau misalnya kalian centang di noise-nya itu mungkin kemungkinan berat dia akan berat gitu, maksudnya gimana itu? Kemungkinan besar dia akan berat gitu. Jadi kak nonaktifkan saja, tapi aktifkan di noise-nya di render saja. Karena kalau misalnya kita ngerender image yang bentuk JPG atau PNG itu mungkin kemungkinan besar itu noise-nya akan hilang. Jadi kayak bintik-bintik itu kayak seperti ini nih contohnya. Nah, ini kan bintik-bintik itu. Nah, itu kalau misalnya kita checklist di noise-nya, dia akan menghilang saat ngerender gitu. Nah, di bagian properties ini sudah ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke settingan Blender ya teman-teman. Nah, setting Blendernya itu di mana? Di edit di sini, sebelahnya file ya teman-teman. Di sebelahnya, di edit di sini. Nah, di sini itu ada prevents. Nah, kalian tinggal klik aja paling bawah ya pokoknya. Nah, pertama-tama kita ke interface dulu. Kalian bisa copy saja ini punya saya dari display splash ininya ini tuh. Nah, kalian copy saja. Untuk language ya saran saya mending English saja coy, jangan yang Indonesia ya. Kalau Indonesia kalian mau ngelihat tutorial dimanapun ya di YouTube itu, kalau saya lihat itu pakainya English semua Blendernya, nggak mungkin ada yang Indonesia teman-teman, jarang. Nah, untuk interface sudah, themes kalian lewati, viewport kalian lewati, viewport di sini kalian juga bisa copy saja viewportnya, kalian screenshot atau apa. Di sini ada 11 sampel berapa lah. Kalau kalian tidak kuat ya jangan paksakan, kalian kurangin aja lah ya, kalian atur. Di sini ada light, ada editing, ada animation. Ini nggak usah lah ya, nggak usah diatur, default saja. Ini kalian atur boleh, ini kalian atur boleh. Di sini nggak usah. Nah, di sini ada add-on yang seperti saya bilang kemarin itu ada ini nih yang saya punya ini.
Ini tuh add-on nih, kayak apa ya, kayak istilahnya tuh add-on tuh ya tambahan lah, fitur tambahan dari blendernya itu. Kalau kalian main Minecraft kan juga ada add-on tuh, kayak modnya lah, istilahnya modnya. Oke, nggak usah lah ya itu. Di sini ada input juga nggak usah, default ini default juga nggak usah, keymap ini. Nah, keymap ini perlu guys, tergantung kebiasaan kalian. Kalau misalnya saya kan biasanya ini kan ada select with mouse button. Nah, di sini kan saya pakainya yang left atau kiri. Kalau right, kalau misalnya saya pakai right nih, saya pakai right misalnya. Nah, dia itu nggak bisa nge-select guys, jadi nge-select tuh susah. Kalau mau nge-select harus pakai klik klik kanan, karena saya pakainya yang right kan tadi. Tapi kalau misalnya saya pakai yang left, saya nge-selectnya pakai yang klik kiri gitu, karena kebiasaan saya itu yang klik kiri. Tapi kadang orang-orang tuh ya juga pakai klik kanan gitu, jadi tergantung keterbiasaan lah, keterbiasaan kalian. Nah, di sini ada sistem. Nah, sistem ini sangat perlu sekali kalian ini ya, ini ada cycle render device. Kalau misalnya kalian ngerendernya pakai cycle, bukannya pakai yang EV ya, tapi yang cycle. Kalau misalnya kalian ada GPU, nah ini saya ada GPU nih, GTX 1650. Kalian pilih yang CUDA atau optics ya teman-teman, kalian pilih di antara dua ini. Tapi saya biasanya pakai optics. Bedanya apa saya juga tidak tahu, tapi menurut saya optics ini malah lebih apa ya, lebih pakai lebih performanya lebih tinggi gitu. Gak tahu saya bedanya apa, tapi saya merasakannya. Kalian klik optics. Kalau misalnya kalian ada GPU, kalian centang yang GPU nya saja. Untuk CPU nggak usah dicentang ya. Jadi kalau misalnya kalian ada GPU kayak Nvidia GTX atau Nvidia RTX gitu, kalian centang yang Nvidia nya saja. Mungkin atau AMD Radeon, kalian tinggal klik Radeonnya aja checklistnya. Tapi kalau CPU kayak Intel, Ryzen itu tuh nggak usah dicentang. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada GPU nya, kalian bisa pakai yang CPU ini, kalian centang aja. Atau kalian bisa none juga, bisa none bukan none ya. Oke. Nah, di sini itu ada undo step. Untuk kalian kan awalan kan 32 ya teman-teman, seingatku ada 32 atau 33 gitu. Nah, undo stepnya ini kalian fullin aja, kalian geser paling kanan aja, itu mentokin aja lah pokoknya. Mungkin suatu saat kalian salah ya kan, kalian salah, nah nanti Ctrl Z nya akan terlimit. Atau misalnya kan kalian 32 nih, kalian undo Ctrl Z terus, tapi mentoknya itu 32, nggak bisa sampai mentok 256, nggak mungkin bisa, karena 32 kalian settingnya gitu teman-teman. Nah, ini biasa undo memory limit ini dia mengunduh memorinya gitu, tapi saya 0 aja sih. Kalau kalian tambah juga nggak apa-apa kok, nggak pengaruh. Kalau saya 0 aja. Nah, kita langsung ke save and load ya, save and load. Nah, di sini default. Ya, default. Kalau kalian ada auto save seperti ini, kalau yang belum di checklist ya teman-teman, checklist bener-bener harus di checklist. Timernya 2 menit aja lah, cukup lah. Auto save harus dicentang teman-teman. Kalau enggak, kalau misalnya blender kalian nge-crash, udah nggak bisa diselamatin lagi, udah auto save kalian hilang udah. Makanya ini selalu dinyalakan ya teman-teman. Kalau nggak dinyalakan ya udah, project kalian hilang gitu. Harus dinyalakan demi keselamatan bersama. Untuk file path ya ini anu lah ya, default.
Kalau sudah di setting-setting semuanya, kalian tinggal ke garis 3 ini, habis itu save preference. Nah, habis itu silang aja udah. Itu aja sih teman-teman untuk setting Blender ya. Dari yang rendernya setting Blender maksud saya. Dari yang render properties sampai ke setting Blender. Hanya itu yang ingin saya sampaikan di setting ini. Ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng notifikasinya. Jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, itu dia. Oke, jangan lupa share juga ke teman kalian atau pacar kalian, mama kalian, admin guild, admin apalah, terserah ya. Ya, oke teman-teman, cukup sekian di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. And see ya. Goodbye.